안녕하세요. 마리오호 유튜브 채널입니다. 좋은 하루 되세요. Gua lagi mau nonton episode 13 dari 13 ya? 13 dari Startup. Nah, ini seri yang gue suka banget sebenarnya. Gue udah bikin prediksi yang sangat amat banyak dan tepat akurat banget di episode sebelumnya. Dan sebenarnya di seri sebelumnya juga gue sempat bilang bahwa Han Ji Pyong. Nah, gue timnya Han Ji Pyong. Ternyata waktu itu gue sempat dengar di Prambors dia pernah bilang bahwa dia juga menanyakan hostnya, gue lupa siapa namanya. Hostnya tuh nanya, lu timnya Han Ji Pyong atau lu timnya si Dosan, Nam Dosan? Dia bilang ya, ini gue sempat kesel nih pas gue dengerin. Dia bilang, dia oke lah, Dosan itu sebenarnya ada orang yang bangun karirnya, bangun hartanya, bangun kesuksesannya tuh dari awal, sedangkan Han Ji Pyong itu sudah sukses sejak awal. Mata lu, mereka benar-benar mulainya start dari nol. Bahkan bisa dibilang Han Ji Pyong tuh benar-benar start dari nol, full zero. Dua-duanya sama-sama pinter, tapi yang satu udah punya motivasi sejak awal, sudah pinter sejak awal. Ya memang dua-duanya pinter kan, dua-duanya tuh genius in a kind of way, different way. Dua-duanya itu pinter. Itu yang bikin gue geram. Dia bilang bahwa Han Ji Pyong sudah dari awal sukses karena dua-duanya dari nol. Han Ji Pyong tuh bahkan minus 5 kali, minus 10. Startnya tuh benar-benar dari bawah. Dia benar-benar orphan ya. Orphan itu adalah yatim piatu. Oke, dia dapat bantuan moral support dari neneknya. Ya, dua-duanya sebenarnya dapat bantuan dari neneknya in the kind of future. Bahkan si Dosan tuh dibantu Han Ji Pyong. Dia bilang sudah sukses sejak awal. Itu kan dua-duanya usaha mereka. Bahkan Nam Dosan jujur kinda lucky ya. Tapi lucky itu sesuatu yang harus dimanfaatkan memang. Dan gue tetap di Han Ji Pyong all the time. Tapi gue nggak masalah sih, karena Nam Dosan tuh bener-bener tipe orang yang sangat amat hebat juga, dan gue kinda like him too. But I'm totally Han Ji Pyong team. Tapi gue nggak masalah, karena apa? Karena dua-duanya sama-sama baik, sama-sama hebat, sama-sama eksepsional, luar biasa. Dimana gue nggak masalah Dalmi itu sama Dosan pun oke. It's fine, karena dia benar-benar sukses. Dia engineer banget gitu ya. Sedangkan Han Ji Pyong itu lebih ke arah investor, bisa membaca future. Nam Dosan bisa membuat future. Kalau dua-duanya digabungkan, very awesome. Nah, itulah gunanya ketiga, the marketing person, the Steve Jobs of the business, Seo Dalmi. Itulah gunanya dia. Karena gue yakin at the end of the series mereka bertiga, bahkan sama si Inje ya, Seo Inje ini akan bersatu. Ini awesome, the best team in the world. Kalau misalnya dibilang ya, itu adalah dream team. Ini empat ini adalah dream teamnya dari startup series ini. Empat yang digabung, dia bisa jadi nomor satu, perusahaan nomor satu terkaya di dunia. Kalian bisa lihat ekspresi gue jika ada sesuatu yang menarik. Nah, kita mulai nonton. Cool. Oke. Sudah jadi strategic planning manager si Seo Dalmi di perusahaannya Inje. Mental baja sih, bener-bener saat dia interview itu awesome banget. Enggak, maksudnya jika lu nggak bisa ngalahin, udah jelas sih sebenarnya kalah ya, karena Samstek tuh financially bubar. Tapi atas saran logis dari si Han Ji Pyong, jika lu nggak bisa ngalahin orang tersebut, bergabunglah sama mereka. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting tidak bangkrut, bener gak? Tidak berhenti melaju, berjalan. Jadi dia bergabung. Tahan malu aja, tahan ego. Nggak usah pikirin ego. Why not? Inje, COO, Chief Operation Officer. Ini akan ada time skip namanya, di mana serial tersebut benar-benar cut. Lu nggak akan dikasih lihat apa-apa, mungkin cuma cuplikan. Dia langsung melaju ke beberapa tahun ke depan. Sama seperti One Piece, dia time skip 2 tahun, di sini time skip 3 tahun. Kalau lu nonton si Taiwan Class, itu dia time skipnya 7 tahun. Dia terus ada time skip lagi berapa tahun lagi. Hebat sih. Karena bisnis tuh nggak gampang dibangun.
time skip tuh lebih dari 3 tahun. Tuh, udah mulai damai kan? Dugaan gue sebelum nontonnya udah bener. San Francisco udah kaya coy. Itu 23 miliar kalau nggak salah kemarin gue hitung tuh mereka jual perusahaan tuh 23 miliar rupiah atau 30 miliar gitu. Hebat. Ya. Gue yakin mereka jadi YouTuber kan, bener kan? Udah punya perahu loh, gila nggak? Kira-kira kalau kalian punya duit sebanyak ini akan digunakan seperti apa? Apakah seperti mereka langsung beli yak? Itu sebenarnya yak sih agak beberapa tahap terlalu di depan ya buat gue ya. Jadi gue nggak akan beli yak seperti ini dulu. Gue bakal mantepin bisnis dan fondasi gue, terutama di investasi. Karena yak tuh apa ya? Yak tuh maintenance-nya mahal banget. Kira-kira kalian akan gunakan duit tersebut tuh seperti apa? Kira-kira kalian bakal dapat sekitar di atas 5 miliar. Apakah langsung beli yak seharga 1 miliar? Kayaknya yak tuh minimal tuh 10 miliar deh. Ini mereka udah lebih kaya lagi karena kan gaji dari perusahaan Silicon Valley. Engineer itu udah, oh iya, dugaan gua soal engineer tersebut. Oh, salah satu ramalan gua adalah dia, maksudnya si dua engineer tersebut bakal jadi timnya si antagonis utama nanti, entah siapa ya, pasti direkrut bakal jadi antagonisnya ya di Morning Group ya, pasti bakal jadi antagonis lah. Dia mah kurang asem. Biasanya duit yang paling banyak di serial startup atau serial entrepreneurship seperti ini adalah orang yang punya duit paling banyak itu adalah yang akan menjadi antagonisnya. Kenapa orang punya duit paling banyak? Brengsek biasanya. Gue sangat demen sih Inje tuh sebenarnya bukan tipe antagonisnya gimana, karena dia Inje tuh seperti what the heck. Mereka cocok sih jadi orang tajir. Oke, keren. Pencitraan mereka bertiga, Samsung Tech founder sebagai orang kaya itu cocok. Ya kadang sih gue merasa orang yang punya achievement banyak dan sudah terkenal sejak awal tuh kalau bikin channel YouTube tuh gampang, dapat tambahan duit lagi. Yang susah itu adalah bangun channel YouTube dari awal dan channel tersebut yang akan menjadi pencapaian orang tersebut. Dalmi masih sayang, kangen luar biasa dengan Dosan, of course. Ya, gue merelakan tim Ji-pyong harus menerima kemungkinan Han Ji-pyong akan kalah. It's fine. Dua-dua saling kangen, bos. It's fine. Karena Dosan itu membuktikan diri dia bahwa dia tuh worthy of Dalmi's love, dan I am fine with that. We should be fine, tim Ji-pyong. Ada yang beda dari Ji-pyong cuma setelannya sama jabatannya doang. I have a big hand. Kemungkinan Han Ji-pyong akan sama Dalmi per episode 13 itu hanya, ya say sorry, gue cuma realistik, under 30%, 25, cuma 25% kemungkinan Ji-pyong sama Dalmi. Kemungkinan Dalmi akan pilih Ji-pyong. My heart, my soul. Tapi nggak apa-apa. It's fine. Dosan is worthy. But I still prefer Han Ji-pyong though.
No matter what happened, tim Han Ji Pyong. Aduh, di sini sih ini agak gawat nih. Ji Pyong tuh masih sayang banget, bahkan karena dia 3 tahun terakhir ada di Korea sama-sama Dalmi, dia bisa makin cinta gitu loh. Dia bisa makin cinta, dia bisa cinta banget. Aduh, kayaknya di episode 15 ini, aduh, Ji Pyong bakal patah hati banget. Aduh, orang yang pengorbanannya paling besar setelah neneknya ya, orang yang paling care, the MVP of this series, walaupun memang sama-sama menang, mereka tuh sebenarnya satu tim, ujung-ujungnya satu tim, bakal jadi satu tim, tapi tuh Han Ji Pyong bakal kehilangan Dalmi gitu. Di sini kayaknya dia makin sayang karena 3 tahun ini bersama Dalmi, ngeliatin Dalmi, at least satu tempat kerja. Aduh, gue nih kasihan sebenarnya Han Ji Pyong kalau nggak dapet Dalmi. Ya tapi gimana? Ya, iya. Masih di tengah laut aja bos. Udah berapa hari? Oh, sudah mau book flight. Wait a second. Yongsil ya, namanya Yongsil ini kan biasanya dia selalu membuat prediksi yang cacat, ibaratnya tuh nggak bener ya, cacat atau nggak nyambung gitu jawabannya dengan apa yang ditanya. Tapi ternyata tiba-tiba dia memberikan sesuatu hint, bagaikan sesuatu yang nggak terduga gitu, tiba-tiba disebutin plok, bagaikan pertanda untuk si Han Ji Pyong untuk step up the game. Oh my god. Nah, ini bahasa Inggrisnya, gue bacain aja. Afraid of being called out, you are unable to even swing your bat. But if you continue to hesitate, you will lose. So be brave and just swing the bat. You could be called out, but you also may hit a home run. 2 outs in the bottom of the 9th and full count. It's time for you to step up your game. Tau nggak ini artinya apa? Ini ibaratkan memberikan tamparan kepada si Han Ji Pyong. Dia harus meningkatkan permainannya dalam arti keseriusannya terhadap Sodalmi. Selama ini kan dia cuma sekedar ya ngikutin arus. Gue cuma mau support lu, tapi gue nggak mau komitmen terhadap lu. Gue nggak mau menunjukkan gue suka sama lu. Gue apa adanya. Gue cuma mau fokus terhadap diri gue doang, karir gue. Tapi gue tetap peduli sama lu. Tapi gue ya agak sedikit masa bodoh juga sama lu. Beda sama dosen yang bener-bener dari awal sampai akhir gue suka sama lu, gue mau bahagiain. Nah, itu yang kurang dari Han Ji Pyong. Dia punya motivasi besar banget untuk memberikan yang terbaik kepada si Sodalmi, tapi sayangnya yang diberikan hanya support. Tapi soal secara personal, secara cinta, hubungan, itu hampir nggak pernah ada. Seakan-akan dia cuma peduli terhadap Sodalmi dan bisnisnya aja, dan keberhasilan Sodalmi, tapi dia nggak peduli terhadap gue suka sama lu. Dia cuma bilang ya I like you, but that's it. Ya, beda sama dosan. Nah, di sini dikasih sebuah renungan ya dari si Yongsil. Nah, di sini dia benar-benar tatapannya begitu kira-kira. Oh my god, dia benar-benar, oh iya benar juga, mungkin ini saatnya gue serius. Itu mungkin yang ada di pikiran si Han Ji Pyong. Langsung ngeliatin perhiasan. Tapi saran gue Han Ji Pyong, spend time, benar nggak? Luangkan waktu, ajak dia. A good ball is coming your way. Nah, ini bakal perang lagi nih. Ji Pyong dosan tuh bakal Ji Pyong, that's not how you approach. Ya mungkin cewek suka dikasih berlian, yang pasti suka lah, tapi
Mereka kayaknya lebih suka dikasih berlian oleh seseorang yang mereka kenal dan mereka sayang daripada orang yang nggak terlalu deket ya. Kondisinya si Han Ji Pyong sama si Cho Dalmi itu masih agak jauh, ketinggalan. Ya nggak bisa dibandingin sama Dosan sih. Dosan tuh udah deket banget. Kalau dia dikasih berlian atau perhiasan oleh Dosan itu Dalmi pasti senang. Nah tapi ya dia pasti senang juga sih sebenarnya dikasih sama si Han Ji Pyong. Mungkin itu bisa meningkatkan levelnya, tapi gue rasa ini bukan yang dibutuhkan oleh si Cho Dalmi sekarang. Cho Dalmi sekarang kalau misalnya dari sisi pendekatan si Han Ji Pyong tuh dia harus lebih spend time, ngajak ngobrol, quality time lah, bener-bener kan, tatap muka, ngobrol-ngobrol bikin dia suka gitu loh. Kalau ini tiba-tiba dia cuma muncul di saat si Cho Dalmi butuh bantuan, ya gimana gitu kan. Beda, Nam Dosan tuh bener-bener muncul di saat itu terus. Cewek-cewek, kalau kalian jadi Dalmi tuh kalian akan lebih memilih yang mana? Jujur, kalian akan memilih yang mana setelah mempertimbangkan semuanya? Dosan Dalmi, Dosan Ji Pyong, kalian akan memilih yang mana? Please jangan lupa dong, tinggalin komen kalian. Gue tim siapa? Kalau gue berada di posisi Dalmi, gue akan lebih memilih Dosan. Gue akan memilih Ji Pyong. Nggak apa-apa, pertimbangin aja. Many minutes later. Yo, it's lit. The closing is lit. The ending is lit. Ini fakta, pasti benar, banyak yang sudah tahu juga siapa penyebab ransomware-nya. Itu adalah dua orang tersebut. Karena di awal sebelum gue nonton, gue udah bilang kan, prediksi gue adalah dua. Gue nggak peduli lah siapa namanya, lead developer ya. Lead developernya itu cuma mau money, cuma mau uang. Itu pasti sudah ditanam atau sudah bekerja sama dengan Morning Group, yaitu bapaknya si bapak angkatnya si Seo In Jae dong, tentu aja kan. Nah, mereka yang membuat hacking tersebut, dia mau ngambil 600 jutanya lagi dari perusahaannya In Jae Company lagi. Oh gila men, itu sih benar-benar jahat banget. Kenapa? Jelas banget dia nyuruh si junior developernya kerja dari rumah, nggak usah datang. What the hell? Nah di situ juga jelas-jelas portnya itu yang terbuka itu yang kerja dari rumah, sedangkan yang nyuruh kerja di rumah ya mereka. Backupnya kemana? Kan harus sering-sering backup. Ya nggak usah backup, kalau kata lead developer ngomong, lu nggak usah backup nggak usah, karena itu makan waktu mungkin ya. Itu makan waktu dan makan effort, nggak usah lah backup, kita juga aman kok. Di situ tadi juga pas preview tiba-tiba ngomong Dosan itu udah mulai ngomong, gua nggak mau ketemu lu lagi. Maksudnya apa? Apakah Dosan nyerah di saat itu juga? Gua rasa nggak mungkin tiba-tiba sang main contender untuk memperebutkan Dalmi tiba-tiba ngomong gue mau menyerah. Nggak mungkin, nggak akan segampang itu. Sebenarnya adalah yang membuat hidup Dosan menjadi lebih berwarna, lebih indah, lebih cerah itu karena dia ketemu Dalmi yang sebenarnya juga sedikit kesalahan atau settingan dari aduh gue lupa mulu, Han Ji Pyong. Kesalahan dari Han Ji Pyong, dia setting Dosan yang asli akhirnya ketemu dengan Dalmi. Itu adalah kesalahan besar Han Ji Pyong untuk mendapatkan Dalmi, padahal dia memang suka sama Dalmi itu karena memang di tengah-tengah antara Dosan yang asli ketemu dengan Dalmi. Nah, gua nggak akan percaya kalau Dosan itu akan seperti yang di preview tadi. Gua nggak mau ketemu lagi. Apa alasannya? Kan nggak mungkin. Apa gara-gara? Pasti itu semua nanti akan karena ada salah paham deh. Santai aja. Siapapun yang menang itu bisa dibilang Dalmi itu pantas dapetinnya. Siapapun yang menang, Dosan itu pantas dapetin Dalmi. Han Ji Pyong juga pantas dapetin Dalmi. Jadi nggak masalah. Jadi kemungkinan chance-nya itu Dosan akan menang. Dosan akan mendapatkan Dalmi itu 85%. Apapun yang terjadi, apapun yang dia ngomongin, terserah deh, gue nggak akan percaya. Apakah kalian setuju? Kalian cewek-cewek tim yang mana? Jika kalian berada di posisi Dalmi, apakah kalian akan pilih Dosan atau kalian akan pilih Han Ji Pyong? Jangan lupa komen dong biar seru. Share pendapat kalian. Thank you for watching. See you in the next video. Hamsahamnida.
Annyeong.